Kita semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Allah punya sifat namanya Ghaffar, Maha Mengampun. Coba bayangkan, Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung, siap mengampuni dosa kita, siap memaafkan salah kita. Walaupun kesalahan kita itu banyak. Bahkan dikatakan dalam hadis qudsi, "Lau ataitani biqurabid dunya minal khataya." Andaikan kau datang kepada aku membawa dosa sebesar dunia ini. "Tsumma lakitani lam tusyrik bi syai'a." Dan kau betul-betul minta ampun, minta maaf, berjumpa kepada aku tanpa menyekutukan aku, kata Allah. La'ataituka maghfiratan biqurabiha. Maka aku akan datangkan ampunan yang lebih besar dari dosamu. Coba bayangkan, begitu Rahman dan Rahimnya Allah. Begitu besar dan agungnya kemuliaan Allah untuk mau mengampuni kita, walaupun kita ini banyak dosa, banyak salah. Sampai andaikan kita ini apabila datang kepada Allah membawa dosa sebesar dunia, Allah siap datangkan ampunan yang lebih besar dari dosa kita. Itu Allah. Begitu mulianya sifat Allah. Allah mengampuni dosa seorang hamba. Idza taqarraba 'abdi ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Kalau hambaku mendekati aku sejengkal, kata Allah, aku mendekati dia sehasta. Kalau hambaku mendekati aku sehasta, aku mendekati dia sedepak. Wa idza atani masyan ataituhu harwalatan. Dan ketika hambaku berjalan mendekati aku berlari mendekati hamba tersebut. Itu Allah yang maha besar. Itu Allah yang maha mulia. Begitu cinta, begitu sayang. Dan siap mengampuni, memaafkan orang yang bersalah. Tapi kenapa kita menjadi keras hati? Kenapa kita tidak mau memaafkan kesalahan kita, kesalahan saudara kita? Kenapa kita tidak mau memaafkan kesalahan saudara kita yang pernah bersalah kepada kita? Padahal kita mengaku hamba Allah. Kita mengaku hamba Allah. Kita mengaku bahwa kita mengabdi kepada Allah. Tapi hati kita keras. Hati kita kaku, sehingga kita masih menyimpan rasa dendam kepada saudara kita, dan kita tidak mau memaafkan. Siapa yang kita tiru? Siapa yang kita ikuti? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk saling memaafkan. Karena Allah siap memaafkan seorang hamba. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala suka kepada orang yang bertobat. Dan Allah suka kepada orang yang selalu membersihkan diri. Memang dia salah, tapi dia kan bertobat. Memang dia khilaf. Ada pintu untuk mendapatkan maaf dari Allah, yaitu bertobat. Dan Allah berjanji akan menerima taubat seorang hamba sebelum dia mati. Innallaha la yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya seorang hamba sebelum dia mati, sebelum sakaratul maut menjemput dia, sebelum tanda kiamat besar datang di depan matanya, sebelum musibah yang akan membinasakan manusia datang.
Taubat seorang hamba diterima oleh Allah. Allah menunggu siang malam kapan manusia ini datang kepadanya untuk bertaubat. Innallaha la yabsutu yadahu fin nahar limusi'il lail. Ditunggu oleh Allah. Siang hari Allah membentangkan tangannya menunggu pendosa yang berdosa di malam hari untuk bertobat kepada Allah di siang hari. Begitu juga di malam hari Allah membentangkan tangannya menunggu taubatnya seorang hamba yang telah berdosa di siang hari. Siang malam, siang malam, siang malam Allah menantikan taubat seorang hamba. Begitu mulianya sifat-sifat Allah. Begitu agungnya sifat-sifat Allah. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala juga harus memahami perkara penting ini. Kita harus punya sifat memaafkan. Jangan sangka buruk. Jangan punya sifat pendendam. Jangan keras hati. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya namanya manusia. Tidak luput dari kesalahan dan lupa. Manusia itu memang banyak salah. Manusia itu memang banyak lupa. Banyak keliru. Jadi kalau kita lihat seseorang atau saudara kita yang berbuat salah, jangan kita vonis habis-habisan. Jangan seakan-akan tidak ada kebaikan pada dirinya. Ketika kita melihat satu kesalahan saudara kita hujat, kita habisi dia, seakan-akan dia tidak punya kebaikan dalam hidupnya. Jangan. Di antara sekian banyak kesalahan yang dia miliki, ada kebaikan pada dirinya. Kebaikan itu yang kita lihat, kebaikan itu yang kita pandang. Maka kehidupan ini akan menjadi damai. Kullukum khata'un wa khairul khata'un at-tawwabun. Setiap manusia ini ada salah. Kita ada salah. Orang ada salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang pernah bersalah, dia mau bertobat kepada Allah. Orang sadar. Orang ingat. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang yang setelah mengerjakan kejahatan, kekejian, kezaliman, dia sadar, oh, saya telah bersalah. Oh, saya ditipu syaitan. Saya salah jalan. Saya akan kembali ke jalan yang benar. Saya akan kembali berbuat baik. Saya akan bertobat. Itu orang yang hebat. Dan kita sebagai orang Islam harus punya sifat saling memaafkan. Ini penting. Saling memaafkan itu mulia, bukan hina. Orang yang memaafkan tidak akan hina. Orang yang memaafkan saudaranya dia mulia. Siapa yang mengatakan mulia? Allah. Siapa yang mengatakan mulia? Nabi. Orang yang saling memaafkan mulia. Maka Allah perintahkan khudhil afwa. Ambillah sifat pemaaf. Jadilah kamu manusia yang punya sifat pemaaf. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahili. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat khudhil afwa? Ambillah sifat pemaaf. Artinya kalau kamu ambil sifat itu kamu untung. Kalau kamu ambil sifat itu kamu menang. Kalau kamu ambil sifat itu kamu mulia. Jadilah kamu orang yang mempunyai sifat pemaaf. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan manusia untuk berbuat baik. Artinya jangan kita sekedar memaafkan,
orang berbuat salah, orang berbuat zalim, orang berbuat keji. Maka digandeng ayat tersebut. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi. Perintahkan orang untuk berbuat baik. Ajak orang untuk berbuat baik. Tuntun orang pada kebaikan. Wa'arid 'anil jahilin. Dan tinggalkan orang yang bodoh. Maksudnya apa? Jangan kita sering berdebat. Jangan kita sering adu argumen yang menyebabkan pertengkaran di antara kita. Wa'arid 'anil jahilin. Maka sifat pemaaf ini sifat yang mulia. Sifat pemaaf ini sifatnya orang beriman. Sifat pemaaf ini sifatnya ahlul jannah. Orang yang punya sifat memaafkan pasti hidupnya tenang. Siapa suri toladan kita? Suri toladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat Nabi? Subhanallah. Nabi pernah mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan hatinya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada peristiwa yang lebih menyedihkanmu ya Rasulullah dibandingkan peristiwa Uhud? Peristiwa Uhud yang menewaskan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 80 syuhada telah syahid pada peristiwa besar itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun terluka. Keadaan yang sangat genting, keadaan yang sangat menyedihkan perasaan dan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa ada peristiwa yang lebih menyedihkanmu ya Rasulullah dibandingkan peristiwa Uhud? Maka Nabi SAW mengatakan, iya. Peristiwa ketika aku berjalan ke Taif dengan harapan orang-orang Taif mau menerima aku, ternyata mereka mengusir aku. Anak-anak diperintahkan untuk melempari batu aku, sampai aku keluar dari ujung kota. Itu peristiwa yang sangat menyedihkan hati Nabi. Sehingga pada saat itu, malaikat yang punya kekuatan atas izin Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti apa yang Nabi mau. Kamu tanya kepada kekasihku Muhammad, kalau dia mau gunung-gunung ini dibalikkan supaya orang-orang Taif itu tenggelam, lakukan. Ditanya oleh malaikat, ditawari oleh malaikat untuk membalas kebencian Nabi, untuk membalas penghinaan mereka kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tidak punya sifat pemarah. Nabi tidak punya sifat pendendam. Nabi mengambil jalan yang lebih baik dibandingkan emosi belaka. Apa kata Nabi? In kana laisa 'alaika ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau memang hakikatnya engkau tidak betul-betul murka kepada mereka, saya ikhlas ya Allah. Gak apa-apa ya Allah. Saya ridho mereka berbuat seperti itu kepada saya. Jangan ditenggelamkan. Mungkin hari ini mereka belum menerima aku ya Allah. Enggak apa-apa. Tapi aku tetap berharap ya Allah, mudah-mudahan muncul dari keturunan mereka generasi yang menyembahmu ya Allah. Coba bayangkan. Kalau dulu Nabi mendahulukan emosi dan marah. Nabi SAW minta kepada malaikat untuk menenggelamkan mereka, habis mereka semua. Tapi Nabi punya sifat yang mulia. Nabi punya sifat pemaaf. Sehingga Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya muncul dari keturunan mereka generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang apa yang terjadi?
Alhamdulillah, banyak ulama di sana, banyak madrasah di sana, banyak orang-orang takwa di sana yang menyembah Allah Subhanahu wa taala berkat kesabaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam, berkat sifat maaf Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dialah suri toladan kita. Maka jangan kita hanya sekedar mengucapkan dengan lisan bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tapi ketika kita dihadapkan dengan satu sifat yang memang kita ambil dari Nabi, yang harus kita ambil dari Nabi, kita tidak mau. Bagaimana kita katakan cinta kepada Nabi, sedangkan sifat-sifat mulia yang ada pada diri Nabi kita tidak mau? Bagaimana kita katakan cinta kepada Allah, sedangkan perintah-perintah Allah yang mulia supaya kita memaafkan saudara kita, kita tetap keras hati dan kita menolak perintah Allah tersebut. Ada seseorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang berkali-kali Nabi katakan bahwa dia ini ahli surga, dia ini ahli surga, dia ini ahli surga. Di dalam satu majelis seperti ini, Nabi SAW pernah mengatakan sebentar lagi akan masuk salah seorang di antara kalian yang mana dia adalah ahli surga. Maka pandangan sahabat ini menuju kepada orang yang akan masuk. Masuklah seseorang. Orang ini tidak terlalu terkenal, biasa saja di kalangan sahabat. Tapi Nabi katakan bahwa dia adalah ahli surga. Setelah masuk dia ikut sholat, setelah sholat dia pergi begitu saja. Hari berikutnya Nabi katakan lagi, akan masuk di tengah-tengah kalian seorang ahli surga. Anda tanya lagi sahabat ini, siapa orang itu? Tiba-tiba masuk orang yang sama. Mengerjakan sholat, setelah sholat dia pergi begitu saja. Sampai 3 kali berturut-turut Nabi katakan seperti itu dan masuklah orang yang sama. Maka para sahabat itu kalau tahu kebaikan, mereka pasti berlomba-lomba. Dikatakan ini ahli surga, yang lain semua ingin menjadi ahli surga. Maka mereka mencari apa sebenarnya kelebihan orang ini. Apa sebenarnya kelebihan sifat orang tersebut. Dilihatnya biasa-biasa saja, tidak ada kelebihan yang menyolok. Maka terpaksa salah seorang sahabat berkata kepada dia, bolehkah saya datang ke rumahmu, berkunjung ke rumahmu untuk beberapa saat, untuk beberapa hari. Karena saya sedang ada masalah. Maka orang tersebut mengizinkan, ahlan wa sahlan, silakan datang ke rumah saya. Maka sahabat ini pun datang ke rumahnya, melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Pagi hari biasa saja, siang hari biasa saja, sore hari biasa saja, malam hari biasa saja. Lewat 1 hari, lewat 2 hari. Kok dilihat tidak ada yang istimewa. Maka bertamu tidak boleh lama-lama. Sudah beberapa hari dia ada di situ, belum menemukan keistimewaan khusus. Sebagai tanda jaminan bahwa dia ahli surga. Menurut sahabat itu. Biasa-biasa saja. Maka di hari yang ketiga dia mengaku dan mengatakan sebenarnya saya ini tidak ada masalah. Cuma saya ini betul-betul ingin mengetahui apa keistimewaan amalan kamu. Karena Nabi berturut-turut mengatakan akan masuk seorang ahli surga dan kamulah orangnya yang masuk ke masjid. Setelah kita lihat di sini berhari-hari, sepertinya tidak ada keistimewaan khusus yang kamu lakukan. Maka dia mengatakan, inilah yang kamu saksikan. Memang saya tidak punya keistimewaan dalam amalan-amalan. Tetapi kalau mungkin Nabi mengatakan seperti itu pada diri saya, ketahuilah bahwa saya selalu memaafkan kesalahan saudara-saudara saya.
Saya melepaskan dendam kepada saudara-saudara saya yang menyakiti saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Saya tidak akan membawa dendam, kemarahan ketika saya tidur. Sebelum saya tidur, saya ikhlaskan semua kesalahan saudara saya. Mungkin itu yang menyebabkan Nabi mengatakan bahwa diri saya ini ahli surga. Coba bayangkan, sifat yang sangat mulia yang dimiliki oleh seseorang menyebabkan kekaguman Nabi SAW. Sehingga berkali-kali Nabi katakan dia ahli surga, bukan karena sholat. Dia adalah ahli surga bukan karena puasanya. Dia ahli surga bukan karena sedekahnya. Tapi karena dia memaafkan kesalahan saudaranya, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Cuma sayangnya kita ini gampang sekali menuduh saudara kita telah bersalah. Padahal kan belum tentu dia salah. Mungkin menurut kita dia salah. Tapi kan belum tentu dia salah. Bisa jadi kita yang salah. Karena kita terburu-buru menuduh dia salah. Atau mungkin kesalahan itu dia tidak sengaja. Kesalahan itu dia lakukan karena kebodohan dia mungkin. Dia tidak sengaja untuk melakukan kesalahan sehingga merugikan orang. Dia tidak sengaja. Atau mungkin dia bodoh. Dia tidak tahu bahwa itu kesalahan yang berakibat buruk. Dia tidak tahu. Maka jangan cepat kita menuduh orang berbuat salah. Apalagi sampai kita menvonis kesalahan dia, memboikot dia, memblokir dia, marah dan dendam kepada dia, tidak mau menjawab salamnya dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan sifat orang beriman, itu bukan sifat hamba Allah yang mulia. Ada orang yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian dia kencing di masjid. Masjid, rumah Allah. Masjid, tempat yang mulia. Masjid, tempat berkerumunnya malaikat. Orang Badui datang ke masjid, kencing di masjid. Memang orang-orang Badui ini bodoh. Dia suka mengembara, mengadakan perjalanan panjang. Tapi kedatangan Badui ke Madinah ini disukai oleh para sahabat. Kenapa disukai? Karena biasa dari perbuatan-perbuatan si Badui ini muncul ilmu-ilmu baru yang jarang terjadi di tengah-tengah sahabat. Sehingga Nabi akan melakukan tindakan yang mengagumkan atas kelakuannya orang-orang Badui ini. Maka benar, datang seorang Badui, masuk ke masjid, dia kencing di masjid. Sahabat-sahabat ini marah. Ada salah seorang sahabat menghardik dia. Maka ditegur oleh Nabi SAW. Dimarahi oleh Nabi SAW sahabat itu. Jangan kau hardik dia. Biarkan dia tuntas kencingnya. Setelah itu, kamu ambil air, siram kencing tersebut. Dan beritahu dia bahwa ini masjid, rumah Allah yang suci, dan tidak layak dia kencing di masjid. Itu sifat Nabi SAW. Itu sifatnya dan akhlaknya Rasulullah SAW. Apa enggak salah orang kencing di masjid? Salah. Apa enggak bodoh orang kencing di masjid? Bodoh. Apa enggak keterlaluan orang kencing di masjid? Keterlaluan. Tetapi sifat memaafkan itu lebih baik. Lebih terkesan. Lebih mulia. Dan inilah akhlak Rasulullah SAW. Inilah sifat terpuji Nabi SAW. Jangan kita anggap orang itu 100% salah. Kamu salah besar.
kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Kamu ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Karena belum tentu dia benar-benar salah. Belum tentu. Belum tentu dia benar-benar salah. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Tabayyun. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ketika datang seseorang membawa berita kepada kamu, jangan ditelan mentah-mentah. Orang bawa berita kepada kita, ya fulan, si fulan telah melakukan ini, itu. Fatabayyanu. Kamu harus tabayyun dulu. Jelaskan dulu. Cari informasi dari orang yang lain dulu. Jangan telan mentah-mentah. Itu bahaya besar. Kenapa? Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kamu telan mentah-mentah informasi yang kau dapatkan dari seseorang, maka kau akan terkena kebodohan tersebut dan kau akan menyesal atas apa yang kau lakukan. Kenapa kamu menyesal? Karena belum tentu dia salah. Mungkin kita anggap dia salah, tapi menurut orang lain dia tidak bersalah. Atau mungkin dia memang betul-betul salah, tapi kan dia mungkin tidak sengaja melakukan kesalahan itu. Apakah pantas kita vonis habis-habisan bahwa dia orang yang 100% bersalah dan tidak ada celah dia untuk minta maaf? Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang punya segala-galanya siap memaafkan hambanya. Lah kok kita tidak mau memaafkan, kita mau ikut siapa? Kita ini hambanya siapa? Nabi SAW, Habibullah, kekasih Allah. Nabi memaafkan orang yang menyakiti hatinya. Nah, kenapa kita tidak mau memaafkan saudara kita? Kita ini umatnya siapa? Siapa yang kita suri toladani? Sehingga kita keras hati dan kita tidak mau memaafkan saudara kita. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mau memaafkan. Ini orang hebat. Ya, ini orang hebat. Al-kadhimin al-ghaid, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Al-kadhimin al-ghaid, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Wal-'afina 'anil nas, dan orang yang mau memaafkan saudaranya. Menahan emosinya, memaafkan saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Ini orang menang, ini orang hebat. Orang hebat itu bukan yang marah-marah, bukan. Orang hebat yang mau memaafkan. Orang hebat itu yang mau memaafkan saudaranya. Al-kadhimin al-ghaid, mampu menahan emosinya. Wal-'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Suatu hari Imam Harun ar-Rasyid rahimahullah, dia punya seorang budak yang belum dimerdekakannya. Ketika si budak itu atau pelayan itu diperintahkan olehnya untuk membawa minuman ke depan dia, mungkin karena kesalahan atau grogi ataupun apa, sampai di depan Syekh Harun ar-Rasyid, seorang raja, jatuh minuman tersebut. Pecahlah gelas tersebut. Maka ketika Harun ar-Rasyid mau marah, maka si budak ini membaca ayat Al-Quran. Al-kadhimin al-ghaid, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Maka dia ingat karena dibacakan ayat itu. Dia tahan amarahnya. Dilanjutkan lagi ayat tersebut oleh si budak itu. Wala afina anin nas,
dan orang-orang yang mau memaafkan saudaranya. Terkesan Harun ar-Rasyid dan mengatakan, saya maafkan kamu. Saya maafkan kesalahan kamu. Dilanjutkan lagi ayat itu, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Maka Syekh Harun ar-Rasyid mengatakan, mulai saat ini saya merdekakan kamu dari perbudakan. Subhanallah. Itulah orang beriman, yang ketika dibacakan ayat Al-Quran langsung masuk ke hatinya dan dia tidak akan pernah berani melawan ayat tersebut. Kuat tenaga dia mengikuti apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki? Al-kadhimin al-ghaid, yang mampu meredam emosinya. Apa yang Allah inginkan? Wal-afina anin nas, memaafkan saudaranya. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Ini orang hebat. Ini orang kuat. Orang hebat, orang kuat itu bukan orang yang menang gulat. Kata Nabi SAW, laisa sadidu bisur'ah. Orang yang dikatakan hebat, kuat, itu bukan yang menang gulat. Bukan. Tapi siapa? Walakinas sadid man malaka nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat, orang yang hebat itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Ini orang hebat. Ini orang mulia, ini orang menang. Dan kita yang mengaku umat Muhammad SAW harus punya sifat ini. Kita kan mau selamat. Kita kan mau utuh amal kita. Jangan sampai amal kita bocor. Apa penyebabnya amal kita bocor? Gara-gara kita suka marah. Apa penyebabnya amal kita bocor? Gara-gara kita suka bertengkar. Apa penyebabnya amal kita bocor? Karena kita suka menyakiti orang. Atadri man muflis min ummati? Tahukah kamu orang yang bangkrut di antara umatku, kata Nabi? Siapa yang bangkrut di antara umat Nabi? Bukan orang yang mati tanpa dinar dan dirham. Bukan. Bukan itu yang dikatakan orang bangkrut. Bukan orang yang mati tidak punya rumah besar. Bukan orang yang mati tidak punya emas dan berlian. Bukan. Tapi orang yang bangkrut di kalangan umatku, kata Nabi SAW, adalah man ata ilallahi bi'amalihim kal jibal. Orang yang datang kepada Allah membawa segunung amal, bisolatihi, wasiyamihi, wasadaqatihi, wahajjihi. Orang yang membawa amalan segunung dengan sholatnya, puasanya, sedekahnya, hajinya. Luar biasa amalnya. Walakin, tetapi amal itu bocor. Amal itu ludes. Amal itu tiba-tiba habis. Kenapa? Daraba hadza wa syatama hadza wa akala mala hadza. Habis amalan yang segunung dia bawa di hadapan Allah itu karena apa? Karena dia suka bertengkar, suka menyakiti orang. Makan haknya orang, nipu orang. Wa tu'khadhu min hasanatihi wa turiha ilaihi. Diambil kebaikannya, dikasihkan orang yang menuntut. Diambil kebaikannya, dikasihkan orang yang menuntut. Diambil kebaikannya, dikasihkan orang yang menuntut. Hatta faniyat hasanatuhu. Sampai kebaikan yang dia punya segunung itu habis semuanya. Masih lagi datang orang nuntut. Kenapa? Karena orang ini suka disakiti oleh dia. Ini merupakan dalil, bukti. Jangan sampai kita ini bangkrut di akhirat nanti. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik. Silman qata'ak, sambunglah hubungan kepada orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Dia memutuskan hubungan, itu urusan dia dengan Allah. Kita jangan ikut-ikutan seperti itu. Silman qata'ak, sambung orang yang memutuskan hubungan dengan kamu. Wa'fu man dhalamak, dan maafkanlah orang yang
menzalimi kamu. Maafkan orang yang menzalimi kamu. Ada orang yang menzalimi kita, ada. Ada orang yang menyakiti kita, ada. Silman qata'ak, sambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu, mengalah. Dahului kita silaturahim. Wa'fu man qata'ak, silman qata'ak wa'fu man dalamak. Sambunglah hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kamu dan maafkan orang yang mendolimi kamu. Wa ahsin ila man asa'a ilaika. Dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepada kamu. Ini akhlak Nabi. Ini akhlak mulia. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tidak akan masuk surga. Maka jangan kita ini gampang-gampang. Jangan kita gampang-gampang memutuskan silaturahim. Walaupun nampaknya silaturahim itu hanya dijalin lewat telepon. Ya. Orang mengucapkan salam kepada kita, kita tidak jawab. Orang mau menyambung silaturahmi dengan kita, kita tidak balas. Ya, seakan-akan kita ini tidak peduli dengan saudara kita. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Itu bukan sifat orang beriman. Itu bukan sifat hamba Allah. Itu bukan sifat ahli surga. Itu bukan sifat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih beratnya kita menjawab salam? Berat. Berapa juta kita bayar untuk menjawab salam? Berapa jam kita perlu waktu untuk menjawab salam saudara kita? Kenapa nampaknya berat sekali? Apakah mungkin itu gara-gara kesombongan kita? Atau mungkin itu gara-gara kita menganggap orang lain rendah dan hina dibandingkan diri kita? Itu bukan sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berikan makan kepada saudara-saudara kamu, wasilul arham, dan buatlah hubungan silaturahim, wasalli bil laili wan nasun niyam, dan sholatlah di malam hari ketika orang-orang tidur, tadkhulul jannata bis salam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Amalan itu menyebabkan kita masuk surga dengan selamat. Apa? Sebarkan salam. Jangan putuskan silaturahim. Punya makanan, kasih orang makan. Dan sholat di malam hari saat orang-orang tidur. Tadkhulul jannata bis salam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi akhlak ini penting. Sifat memaafkan ini penting. Perintah Allah. Ma min muslimani yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafirallahu dhunubahu qabla an yatafarraqa. Apabila dua orang Islam berjumpa karena Allah, kemudian dia berjabat tangan, maka dosanya digugurkan sampai dia berpisah dengan saudaranya. Subhanallah. Luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala berikan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan kepada orang yang mau berbuat baik. Idkhalus surur fi qalbil mu'min minal qurab. Menyenangkan hati orang beriman itu termasuk ibadah yang mendekatkan diri kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyenangkan hati. Maka dikatakan tabassam li akhikal muslim. Senyumlah kamu untuk saudara Islam kamu. Suruh senyum. Bayar. Mahal kalau kita senyum. Rugi kalau kita senyum. Apakah kita harus cemberut? Apakah kita harus bermuka masam? Padahal senyum itu tidak bayar. Mudah. Pahalanya besar. Dapat ganjaran. Kok kita tidak mau? Apa sebabnya? Hati kita keras.
Maka kita harus paham, saudara kamu itu bukan musuh kamu. Saudara kamu itu saudara kamu dunia dan akhirat. Al-Muslim, akhul Muslim. Satu orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jangan kau jadikan musuh. Itu bukan musuh kamu, itu saudara kamu. Musuh kamu siapa? Musuh kita adalah syaitan. Inna syaitana kana lakum aduwwum mubin. Fattahiduhu aduwa. Setan itu musuh kamu yang nyata, maka jadikanlah dia musuh kamu. Jangan dibalik-balik. Saudara kita musuhin, setan diajak bersaudara. Ini sekarang. Saudaranya dimusuhin, saudaranya dibenci, saudaranya diblokir, saudaranya diboikot, saudaranya dimasamin. Tapi dia bergelutan akrab dengan setan. Padahal Allah katakan, kau harus berbuat baik kepada saudara kamu, karena dia bukan musuh kamu adalah setan. Kalau kita bertengkar dengan saudara kita, siapa yang senang? Yang senang setan. Apakah kita nggak rugi hidup kita nyenengin setan? Apa kita nggak merasa salah di hadapan Allah kalau hidup kita hanya untuk menyenangkan setan? La tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wala tabaghadu, jangan kalian saling membenci. Wala tanakaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tapi jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Kita ini dipersaudarakan oleh Allah. Saudara dunia dan saudara akhirat. Jangan kita anggap saudara kita ini musuh kita. Karena musuh kita bukan saudara kita. Tapi musuh kita yang sebenarnya adalah setan. Siapa lagi musuh kita selain setan? Nafsu, itu musuh kita. Nabi SAW bersabda, Inna a'da'u aduwuka nafsuka allati baina jambaika. Sesungguhnya musuh kamu yang paling berbahaya, yaitu setan, yaitu nafsu yang ada di antara kedua lambungmu. Inna a'da'u aduwuka nafsuka allati baina jambaika. Sesungguhnya musuh kamu yang sangat berbahaya, yaitu nafsu yang ada di antara kedua lambungmu. Itu nafsu. Harus dilawan. Karena dia musuh kamu. Nafsu selalu mengajak manusia kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu mengajak keburukan. Maka kita harus lawan nafsu kita. Berjuang untuk mengalahkan nafsu. Sampai kita mampu mengendalikan nafsu kita. Kita ajak nafsu kita untuk taat kepada Allah. Ini namanya orang yang berhasil mengendalikan nafsu. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Kata Nabi SAW, tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum kamu jadikan nafsu kamu ikut dengan apa-apa yang aku bawa. Nafsunya ikut dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini orang berhasil. Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah, mudah-mudahan semakin hari kita ini semakin sadar. Semakin hari kita ini semakin paham. Semakin mengerti bahwa kehidupan kita yang singkat ini bukan untuk bertengkar. Kehidupan kita yang singkat ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kamu bukan musuh kamu. Musuh kamu adalah setan. Musuh kamu adalah hawa nafsu. Musuh kamu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau jadikan saudara kamu seperti musuhmu. Jangan, karena dia adalah saudara kamu dunia dan akhirat. Jazakumullah khair. Itu saja sedikit kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup dengan doa kifaratul majlis, mungkin ada yang akan ditanyakan. Insyaallah kami persilahkan. Alhamdulillah.
Jadi ini yang dikatakan khalifah. Hari ini banyak orang salah. Hari ini banyak orang salah memahami makna khalifah. Dipikirnya khalifah itu adalah kekuasaan. Padahal bukan hanya itu arti khalifah. Kita semua dijadikan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini kata Allah, firman Allah. Kita semua dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Artinya apa khalifah itu? Memiliki sifat-sifat mulia. Takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlaknya Allah. Itu khalifah. Allah punya sifat apa sih? Allah punya sifat Ghaffar, Maha mengampuni. Kita manusia disuruh berakhlak seperti itu. Maafkan saudara kita. Allah saja yang Maha besar mau memaafkan hambanya. Kenapa kita tidak mau memaafkan saudara kita? Seorang khalifah yang dilantik oleh Allah sebagai khalifah. Kita semua dilantik oleh Allah sebagai khalifah harus punya sifat mulia yang Allah miliki. Ghaffar, Maha mengampun, Maha memaafkan, kita maafkan saudara kita. Apalagi sifat Allah. Allah punya sifat Razzaq, Maha memberi rezeki. Maka kita bagikan rezeki yang Allah titipkan kepada kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita berinfak, kita bersedekah, kita saling memberi. Itu sifat mulianya Allah yang kita harus lakukan. Kemudian apalagi sifat mulia Allah? Banyak, di antaranya sattar. Allah suka menutupi aib. Allah suka menutupi aib. Kalau aib kita ini dibuka oleh Allah, kita tidak akan berani keluar dari rumah kita. Kita tidak akan berani keluar dari kamar kita. Tapi Allah tutup aib kita. Allah tutup aib kita. Allah tutup keburukan kita. Kita juga harus menutup aib saudara kita. Kita juga harus menutup keburukan saudara kita. Bukan malah diumbar-umbar. Man satara aurata akhihi satarallahu auratahu fid dunya wa fil akhirah. Siapa yang menutup aurat saudaranya, aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wa man kasyafa aurata akhihi, siapa yang membuka aib saudaranya, kasyafahullah auratahu hatta yufdihahu fi baitihi. Allah akan buka aib dia sampai dia malu tinggal di rumahnya sendiri. Tutup aib saudara kita. Ini akhlaknya Allah, ini sifat mulianya Allah. Maka seorang yang ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui oleh Allah sebagai khalifatullah fil ardi, wakilnya Allah di muka bumi ini, dia harus memiliki sifat-sifat mulia yang Allah perintahkan untuk kita miliki. Jadi kita teruskan sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Allah luar biasa. Ada yang boleh kita ikuti, ada yang tidak boleh kita ikuti. Yang tidak boleh kita ikuti apa? Al-kibr, sombong. Ya, Allah membesarkan dirinya karena Allah Maha besar. Tapi kita tidak boleh membesarkan diri kita karena kita tidak besar. Allahu Akbar, Allah yang Maha besar. Jadi arti khalifah seperti itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan kamu khalifah di muka bumi. Teruskan sifat-sifat mulia yang Allah miliki. Sebarkan sifat-sifat mulia yang Allah miliki. Supaya apa? Supaya kehidupan ini damai. Supaya kehidupan ini tentram. Supaya kehidupan ini bahagia dunia dan akhirat. Cukup insyaAllah. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.